Selamat datang di konten pertama saya. Kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana sih cara mencari supplier untuk ekspor, baik itu pemula ataupun yang sudah mengantungi beberapa supplier, tapi masih perlu membutuhkan beberapa supplier cadangan. Sebelumnya kita intro dulu ya. I know you're somewhere out there, somewhere far away. I want you I want Oke, konten kali ini adalah bagaimana cara mencari supplier untuk pemula ataupun untuk yang sudah mengantongi beberapa supplier tapi masih membutuhkan beberapa supplier cadangan. Yang pertama adalah caranya kita mencari komoditi tersebut di daerah kita sendiri. Komoditi sendiri itu apa sih? Komoditi adalah suatu benda yang bisa diperjualbelikan, bisa diberikan secara fisik, dan bisa disimpan dalam jangka waktu panjang. Biasanya jual beli ini itu dilibatkan oleh bursa barang khusus, ya mungkin kalau sekarang ya eksportir dan importir, yang disitu dalam jumlah banyak. Kita harus tahu sendiri di dalam daerah kita sendiri itu ada komoditi apa. Mungkin daerah saya ada komoditi olahan kelapa, ya olahan kelapa dan turunannya. Ya, kalau misalkan kita jalan-jalan nih terus lihat ada sabut kelapa kok banyak sekali, itu bisa loh dimanfaatin, kita bisa olah menjadi kokopit, koko fiber ya, dan anak turun yang lainnya. Itu bisa diekspor dalam jumlah banyak dan permintaannya pun jelas itu unlimited ya, tidak terbatas. Kita harus tahu sendiri di daerah kita itu komoditinya apa yang paling banyak ya. Yang kedua adalah kita mencari di kota sebelah, di kota tempat kita tinggal. Selain untuk menghemat biaya, menghemat waktu, ya, kita mencari komoditi apa yang melimpah, kita juga bisa cari di kota sebelah kita tinggal. Ya, dicari, misalkan di daerah saya nih, tadi ada anak turun kelapa, olahan kelapa. Tapi mungkin kurang banyak produksinya, kurang maksimal, ya kita bisa mencari olahan tersebut di tempat lain, seperti itu. Mungkin kita sambil jalan-jalan, ya kalau sekarang kan corona sudah mulai turun, kita bisa gunakan waktu itu, ya, waktu tersebut untuk mencari komoditi yang melimpah, yang sekiranya di situ bisa untuk diekspor. Kita harus cari peluang untuk diekspor dari komoditi tersebut. Kemudian yang ketiga adalah kita cari supplier dari sosial media. Dari sosial media tuh sekarang udah banyak ya. Mungkin contoh aja nih dari Facebook. Cari aja teman-teman supplier anak turun kelapa atau supplier kokopit, supplier koko fiber yang mau main di spices tuh ya rempah-rempah. Cari aja tuh di pencarian grup ya, grup supplier rempah-rempah Indonesia. Ya, itu juga saya sempat masuk di dalamnya. Terus kemudian supplier di Kalimantan, ya, itu secara kelompok itu juga banyak. Justru di situ lebih mudah. Ya, tanpa kita harus ke sana atau mungkin di situ tanpa kita harus belajar secara langsung, meskipun tentu itu diperlukan. Jadi di situ biasanya sudah ditentukan komoditi rempah, misalkan jahe. Oh, jahe 1 kilo sekian ribu. Itu udah banyak para supplier. Mereka itu sudah menyediakan data. Tinggal tradernya aja atau eksportirnya saja yang menghubungkan antara supplier dengan buyer luar negeri. Di Instagram juga banyak yang main IG. Cari aja coba di situ supplier rempah-rempah Indonesia, atau di situ yang mau main seafood, supplier seafood Indonesia, supplier seafood, atau di situ supplier kepiting misalkan, atau kopi robusta. Itu banyak sekali di sosial media, bisa dimanfaatkan mencari
supplier, baik pemula ataupun yang sudah mengantungi supplier tapi kita membutuhkan supplier cadangan. Kemudian yang keempat adalah pabrik besar. Ya, pabrik besar kalau tadi dari sosial media, kemudian kita langsung mendatangi tempat dari tempat kita tinggal. Ya. Ada juga kita mendatangi pabrik besar. Contoh, kita mau main rumput laut. Kita mau main rumput laut nih, tapi kayaknya jauh deh. Terus grupnya juga kurang aktif semisalkan. Kita bisa cari di Google ataupun di Google Maps ya, pabrik olahan rumput laut. Nah, itu pasti ketemu alamatnya. Kemudian nanti kita cari nomor telepon atau nomor email, kita ajak kerjasama di situ. Ya, kerjasama untuk ekspor. Kemudian yang kelima adalah kita mempunyai privilege dari saudara kita sendiri. Ya, dari saudara mungkin punya kebun buah nih, punya kebun buah apel semisalkan. Ya, itu menjadi privilege, menjadi menjadi peluang di situ, menjadi peluang untuk diekspor. Misalkan sama Om kan punya kebun nih, kebun apel. Nanti kita cari peluangnya dulu. Kalau misalkan sudah oke, peluangnya besar, ya itu kan bisa diolah menjadi buah apel yang kering ya, kayak keripik seperti itu, yang masih fresh ya, terus kemudian dibuat keripik kering tanpa kita beri tanpa kita beri bumbu-bumbu tambahan. Itu bisalah diolah sendiri mau yang bagaimana sesuai selera, terus diekspor ya. Jadi dari saudara pun misalkan punya usaha ataupun punya kebun ataupun situ punya peluang yang besar, itu bisa dimanfaatkan. Yang terakhir adalah tergantung komoditi. Kalau tadi dari awal kita mencari supplier, itu kita memang niatnya untuk turunan kelapa, kemudian kita mencari kok sepertinya susah ya. Dari grup juga turunan kelapa mungkin sulit ya kan, atau mungkin dari saudara tidak bisa memberikan privilege untuk kita juga bisa mencari supplier dengan cara mengganti komoditi itu. Mungkin di situ mencarinya susah ya kan, kita ganti aja komoditinya, kita ganti mungkin ke briket, ke arang. Itu juga kan tidak jauh dengan turunan kelapa. Terus kita pengen main di rempah-rempah nih, tapi suppliernya susah, ya kita cari aja komoditi yang di situ lebih mudah, tapi harganya juga bisa terjangkau. Semua bisa kok dibuat ekspor, asalkan kita tahu golden time-nya itu kapan. Ya, golden time itu ya waktu yang tepat untuk menjual. Seperti itu. Oke, terima kasih telah menonton konten pertama saya pada hari ini. Semoga kita dijauhkan dari mara bahaya dan rezekinya dimudahkan sekaligus dilancarkan. Terima kasih. See you next time.